Jadi nggak terpatok jam kerja gitu. Itu enaknya jadi peneliti teman-teman. Nah iya, itu kayak poin plus kerja gitu. Halo semuanya, jadi selamat datang di episode 2 podcast Cerita dari Nima. Jadi di podcast ini kita bakal ngebahas tentang perjalanan karir mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Nijmegen. Dan hari ini kita udah kedatangan Kak Putri. Boleh dikenalin Kak Putri, backgroundnya, sini belajar apa? Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Putri. Aku adalah PhD student tahun ketiga di Behavioral Science Institute atau BSI ya, itu di Faculty of Social Sciences gitu, di Departemen Developmental Psychology. Gitu. Oke. Thank you Kak perkenalannya. Jadi udah dikenalin tahun ke. Oh iya, tahun ketiga. Saat ini masuk tahun ketiga. Boleh ceritain nggak Kak dari pertanyaan yang mendasar aja dulu ya? Kenapa ngambil jurusan behavioral science, developmental science, developmental psychology? Iya. Oke, jadi mungkin awalnya seperti mungkin beberapa teman-teman udah tahu, PhD itu kan topic based ya, research based gitu. Jadi kita berangkat itu memang dari topiknya dulu. Nah, minatku adalah bullying pada remaja, gitu. Jadi ya awalnya aku berminat di situ dari zaman master gitu ya, topik tesisnya udah itu, kemudian mencari tahu, singkat cerita dulu menemukannya di Behavioral Science Institute di Radboud gitu. Dan kebetulan memang Radboud ada interest yang sama buat belajar tentang bullying ya? Iya, jadi kan kalau PhD itu kan harus awalnya tuh bukan seperti apply ke jurusannya dulu ya gitu, tapi karena research based, topic based, jadi mencari dulu pembimbingnya gitu. Kita mencari tahu profesor mana yang research interestnya atau topik risetnya itu sejalan gitu, karena PhD itu kan juga itu tentang apakah kita bisa menemukan pembimbing yang cocok, yang mau membimbing kita, yang lagi buka project gitu. Jadi itunya dulu yang harus disesuaikan. Dan karena topiknya itu psikologi, masuknya ke psikologi perkembangan ya, kalau di Radboud. Jadi ya otomatis aku dimasukkannya ke developmental psychology, karena profesornya ada di situ. Oke. Terus nanti kalau misal dari situ kita misal Kak Putri udah mempelajari nih tentang bullying gitu, kira-kira penerapannya seperti apa sih Kak? Gitu. Oke, penerapannya luas ya sebetulnya, karena ini kan riset. Jadi ya pertama kan theoretical impact-nya banyak gitu. Secara juga kalau di sini kan prioritas utamanya tuh bukan societal impact-nya ya gitu. Tapi tentunya bullying itu adalah topik praktis yang karena juga masalahnya ada di seluruh dunia gitu, masalah laten yang nggak selesai. Jadi impact-nya yang paling terlihat mungkin program intervensi. Program intervensi, kemudian policy recommendation buat stakeholders seperti itu. I see. Dan Kak Putri kan kita sebelumnya udah pernah ngobrol juga, dan Kak Putri sebelumnya pernah bekerja jadi guru ya di Belanda. Iya. Itu kira-kira ada ininya nggak Kak, keterkaitannya tuh dari apa yang dipelajari dengan apa yang diterapkan di pekerjaan profesional gitu? Karena kan research sama practical works itu kayaknya dunia yang berbeda gitu kan? Iya, betul. Sebetulnya dua hal itu bisa saling terkait sih, karena kan selain tentunya teori ya gitu. Karena kalau riset kan kita itu tidak lagi belajar teori dari awal ya, kita nggak ikut course gitu, lebih ke langsung penerapannya gitu. Nah, dengan kita ini kalau riset ke praktek gitu pertama kita dapat dapat pola pikirnya gitu, bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana melihat sebuah masalah dari akarnya, bisa memetakan dan mengidentifikasi masalah gitu di lapangan. Begitupun sebaliknya gitu, mereka tuh komplementari gitulah. Jadi ketika ada pengalaman di luar riset, di field yang bisa kita bawa ke riset, yaitu jadi expert knowledge gitu ya, buat analisis dalam papernya, karena kan ternyata setelah dijalanin riset itu benar-benar
nggak cuma metodologi, jadi nggak cuma sekedar statistiknya, nggak cuma kita sekedar jago pakai toolsnya, tapi daya analisis kita nih, gitu yang sangat-sangat dilatih. Nah itu juga yang kalau ini ibarat cycle gitu ya, circle gitu, jadi dibawa ke praktek, kemudian praktek juga dibawa ke riset. Asik, gitu. Karena udah ada pengalaman di industri pendidikan lah ya, bisa dibilang ya. Jadinya tahu nih kira-kira topik apa dan gimana cara menyajikannya yang bisa diterapkan gitu ya. Betul, isu-isu yang relevan di lapangan. Yeah. Terus kemudian apa yang sebetulnya terjadi, terus kita jadi bisa juga mengemukakan opini dan apa ya, yaitu pandangan expert terhadap realita. Bukan cuman hasil-hasil dari paper sebelumnya gitu ya, karena kalau di paper kan kita ya harus ada evidence base ya, statement kita harus evidence base, tapi jangan lupakan juga bobot dari apa yang sebetulnya terjadi dan kita amati di lapangan. Gitu. Terus gimana tuh Kak, kok bisa akhirnya memutuskan untuk lanjutnya di Redboud? Okay. Kenapa Redboud? Ya, oke. Jadi awalnya itu ini berkaitan dengan poin pertama ya, bahwa topic base gitu. Jadi sebetulnya nggak ada niat spesifik harus di Radboud gitu. Cuman dari hasil aku mengerucutkan gitu. Jadi pertamanya kan ada minat di topik A. Kemudian langkahnya adalah aku cari tahu gitu ya profesor-profesor dan juga riset-risetnya profesor-profesor di berbagai universitas di Belanda gitu. Terus kemudian disempitkan lagi gitu dengan dapet nih let's say 3 profesor, kemudian dikulik lagi lebih dalam, baca lagi risetnya segala macam sampai akhirnya menemukan kurang lebih 3-4 profesor yang kemudian dikirimkan motivation letter gitu. Nah, satu yang merespon dan langsung mengajak interview dan langsung menerima itu di Radboud gitu. Karena memang udah jodoh lah ya sama ininya supervisor yang ini gitu. Bener, jadi banyak faktor kecocokan dan ya segala yang timing harus pas gitu ya. Terus gimana tuh Kak belajar di Redboud bisa ngefasilitasin? Maksudnya kayak kalau dari sebelumnya kan di episode sebelumnya, contohnya kalau Kak Nuri, Redboud ternyata ada fasilitas ini yang kayak inkubator lah buat PhD-nya gitu kan. Jadi kayak bisa icip-icip dulu nih gimana kalau kerja di PhD di sini. Nah kalau dari Kak Putri punya pengalaman kayak gitu juga nggak di departemennya? Jadi kalau di case aku ini memang aku ada privilege bahwa aku sebelumnya sudah pernah di Radboud gitu. Jadi secara S2-nya di Radboud juga. Jadi secara pengalaman terhadap kampus dan juga terhadap kota Nijmegen udah ada. Cuman secara garis besar ada juga nih di Radboud itu aku kurang tahu di institut lain, tapi yang aku tahu di social science seperti di BSI, kemudian di antropologi itu ada program undangan terhadap para calon PhD candidate gitu. Jadi begitu di-approve sama supervisornya, itu bisa diproses untuk datang ke Nijmegen menulis proposal dalam durasi 2 bulan. Gitu, dan itu didanai. Jadi begitu kita di-approve, jadi ya let's say pre-PhD gitu ya, kita diberi kesempatan datang ke Nijmegen ke Radboud untuk brainstorming, ide riset langsung ya, ketemu sama profesornya sampai dengan menulis proposal. Asik. Terus setelah keterima itu di sini Kak Putri jadinya internal atau eksternal? Ini as a konteks, kalau internal tuh jadinya digaji dari kampus, kalau eksternal tuh ada sumber bantuan dana misal kayak beasiswa itu dari luar Radboud gitu. Iya, yang non employee ya, non Radboud employee itu namanya eksternal. Aku eksternal PhD. Dan berarti Kak Putri dapat bantuan dana juga dari institusi lain? Terus? Skemanya Kak? As a konteks sedikit, eksternal itu kan itu tadi beberapa secara teknis ada beberapa kategori. Ada yang scholarship, ya full scholarship, baik dari pemerintahnya sendiri atau dari manapun lah. Yang kedua ada PhD employee. Jadi dia itu employed
Heeh. bekerja di Pegawai. institusi lain. Oh, Gitu. Di situ oke. juga banyak. Ada polisi jadi PhD, Oke. dia polisi masih aktif. Heeh. Kemudian ada guru, Hmm. ada kolega aku tuh dia di fisioterapi, Oke. di mental health institution kayak gitu. Nah ada juga yang self funded PhD ya. Iya. Nah aku kayaknya fall into that category. Aku masuk ke dalam I see. kategori itu. Yeah. Jadi aku as a PhD with a partial scholarship. Oke. Aku dapat satu pendanaan dari Radboud, namanya Radboud Fellowship Program. I see. Iya, Radboud Fellowship Program, atau istilah yang banyak dikenal orang tuh sandwich PhD. Oke. Gitu. Kenapa sandwich tuh? Kenapa sandwich? Karena skema dasarnya adalah pembiayaannya berbentuk mobility fund, Oke. di mana 3 bulan Mobility fund itu berarti 3 bulan kita dikasih living allowance Oke. untuk tinggal di kalau di Radboud berarti konteksnya di Nijmegen. Iya. Selama 3 bulan gitu ya untuk kerjaan PhD, tapi sisa waktunya di negara asal. Iya. Gitu, makanya sandwich kayak paruh-paruh Iya, gitu iya, ya. Gitu. Cuman kemudian aku memutuskan untuk lanjut stay full time di sini ya dengan mendanai diri sendiri jadinya. Iya. Dan itu gimana tuh Kak? Kayaknya menarik untuk dieksplor di bagian yang kayaknya kan orang-orang kalau mau kuliah di luar negeri, mereka biasanya langsung mikirnya, oh LPDP atau oh harus dapat beasiswa full. Iya. Tapi gimana tuh kalau misalnya dengan skenario pendanaan lain tuh, gimana Oke. cara menemukan jalannya tuh kok bisa sampai akhirnya bertahan gitu loh. Oke. Gitu. Ini untuk melebarkan wawasan kesempatannya aja gitu. Jadi kayak Betul. biar orang-orang Indonesia yang nonton juga mereka jadinya punya lebih banyak skenario gitu. Betul. Iya. Ya mungkin poin pertama yang inti yang mau aku sampaikan dulu adalah kesempatan tuh ada banyak. Mungkin juga di luar yang sebetulnya kita udah tahu gitu ya. Ini kita mungkin nggak bahas teknis mengenai kayak modal awal atau apa-apa gitu, cuman intinya kan kesempatan ada. Kalau yang aku sedang jalankan saat ini adalah aku bekerja. Oke. Gitu. Jadi dengan izin tinggal yang aku punya, aku itu diizinkan untuk bekerja tanpa batasan waktu, terus kemudian tanpa harus adanya work permit tambahan gitu. Karena PhD itu secara status keimigrasian, PhD itu selalu employee atau med worker ya, gitu, sehingga itu juga menyangkut hak-hak dari si employee itu, gitu. Tidak peduli dari mana sumber dananya gitu ya, eksternal atau internal gitu. Nah, untuk yang eksternal PhD ini karena juga punya hak yang sama sebagai employee, jadinya bisa apply kerja dimanapun. Gitu. Nanti ya tinggal dicari tahu aja peraturannya, menyangkut misalnya sponsor utama. Ini kalau di case aku jelaskan sedikit. Aku kan pegang visa researcher, gitu ya, employee researcher, sponsor utamanya Radboud, gitu. Jadi selama aku bekerjanya mungkin tidak full time, soalnya kalau full time itu kan jadinya sponsor utamanya yang mana nih, gitu. Selama kerjanya mungkin nggak yang 38 sampai 40 jam seminggu, itu bisa apply kerja di manapun. Gitu. Berapa banyak jam kerjanya itu bebas. Gitu. Dan dari pengalaman Kak Putri untuk nemu pekerjaan di sini itu gimana tuh Kak? Sebagai orang yang berarti waktu kerja di sini untuk PhD kan udah punya gelar S2 nih. Iya. Gimana tuh sebagai mahasiswa internasional? Udah S2. Terus di bidangnya berarti pedagogi kan? Pendidikan, behavioral psychology. Behavioral science. Behavioral science. Itu gimana tuh Kak pengalamannya untuk nyari pekerjaan di sini? Oke. Untuk mencari pekerjaan pertama caranya dulu. Kalau cara ya sebenarnya mirip-mirip aja dengan kebanyakan cara cari kerja ya, melalui berbagai platform. Ya pastinya LinkedIn harus sangat dilengkapi dan dibagusin gitu ya. Kemudian dari platform pencarian kerja kayak Indeed, Monster Job, terus misalnya agen kayak Randstad gitu ya, dan mungkin ada juga banyak yang lain gitu.
Terus kemudian ada juga platform seperti Academic Transfer untuk job-job di akademia, baik yang riset maupun non riset. Karena di situ juga di post job-job untuk posisi lain. Kayak gitu. Atau juga cari tahu sendiri untuk bidang ilmu kita itu biasanya institusinya tuh apa aja sih. Kalau aku waktu itu karena psikologi, pedagogi, jadi yang terpikir di aku adalah langsung sekolah, institusi pendidikan atau riset yang berhubungan dengan pendidikan, atau NGO yang bergerak di bidang apa, misalnya bisa refugee, bisa social welfare dan sebagainya, gitu. I see. Jadi cari tahu, terus kemudian apply. Bisa dengan dua cara, apply melalui kalau ada vacancy, atau open application aja. Jadi kayak pokoknya apply aja, kirim, tanya gitu. Kayak waktu itu nih aku waktu dari S2 aku cari tahu semua, kayak banyak banget semua sekolah atau lembaga internasional di Belanda. Itu benar-benar aku customize motivation letter aku, terus kemudian aku kirim gitu. Jadi makanya kayak ada satu folder tuh kayak ratusan deh benar-benar motivation letter. Itu kirim aja gitu. Dan itu lembaga internasionalnya karena ya kita sebagai mahasiswa internasional intinya nggak ada kewajiban harus bahasa Belanda gitu ya Kak, berarti kalau misal di lembaga internasional. Iya, karena memang pastinya langkah pertama yang paling mudah dan realistis untuk orang yang relatif baru datang, bahasa Belanda belum lancar, ya cari institusi internasional dulu gitu. Cuma balik lagi tergantung bidang ya, gitu. Mungkin bidang-bidang yang tidak harus berinteraksi langsung dengan orang akan lebih mudah untuk dapat pekerjaan yang non Dutch speaking. Tapi kan kalau bidang aku pendidikan yang pastinya kan yang dihadapi orang, jadi nilai tambah yang sangat dihargai atau diutamakan bahasa Belanda. Oke, I see. Gitu. Dari tadi yang Kak Putri nyeritain gimana strategi bisa ketemu kerjanya, aku nyimpulin berarti sebenarnya tuh strateginya ya perbanyakin pelurunya aja kan berarti. Benar. Jadi perbanyakin amunisinya aja. Amunisinya ini kayaknya tipsnya di sini adalah ya of course percaya diri. Kemudian kayaknya kata kuncinya ini deh, kita yang harus kejar bola, kita yang harus buka kesempatannya. Ibaratnya kita yang ketok pintu, mana tahu pintu yang kebuka itu jadi kesempatan. Benar. Gitu kita ya udah kita yang jelas perluas network, gitu. Kemudian pede aja untuk cari tahu dan kasih tahu orang-orang di sekitar kita apa yang kita butuhkan dan apa yang kita ingin capai, gitu. Jadi ketika makin banyak orang yang tahu apa kebutuhan kita, jadinya kan kalau di informasi kita akan dikasih tahu. Benar. Kayak gitu. Atau ya tanya. Contohnya gini nih, misalnya waktu itu aku kepikiran, masa sih aku nggak bisa join teaching team di sini, gitu ya. Akhirnya aku yang sebelumnya aku pikir karena kan aku external PhD, aku nggak ada obligation buat kewajiban untuk ngajar gitu. Terus ya udah, karena aku kenal deket sama teaching coordinator, aku datengin, aku bilang aku pengen deh masuk teaching team, bisa nggak sih dengan statusku? Ternyata bisa. Jadi regardless of the status, kalau ada kesempatannya, ya udah bisa sebetulnya. Jadi memang pasti kita sebagai orang asing, kita kan nggak pede ya, apakah aku layak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ngobrol lebih banyak dan kita langsung cobain gitu, kita jadi tahu kalau ternyata value kita tuh sama loh. Gitu. Misalnya kita S1 atau S2 di Indonesia gitu. Begitu ke sini kita sudah punya skill set, kita punya pengalaman gitu ya yang sama. Gitu. Jadi dihargai di sini, dihargai dengan sama dan diposisikan dengan sama gitu di sini. Oke. Ya itu juga mungkin jadi hal yang mungkin orang pada belum tahu nih, ternyata di Belanda tuh kita dihargai juga ya, pengalaman kita di Indonesia ternyata bisa ditransfer gitu ya. Benar. Cuman kan kita merasanya kita orang asing sehingga kita mungkin ada gap ya. Kita ada perbedaan, mungkin kita nggak sesuai standar mereka. Tapi ternyata setelah dijalanin bisa kok sama gitu. Oke.
Terus tadi kan sambil PhD, sambil kerja juga kan Kak berarti. Iya, betul. Boleh diceritain nggak kayak simple aja kayak a day in life-nya gitu loh. Oke. Untuk kayak work life balance. Karena kalau misal orang mau lanjut karir di Belanda itu kan biasanya salah satu yang dicari itu work life balance ya kan. Bener banget, Gitu. itu kayak salah satu alasan Iya. gue juga deh. Cuma kan idealnya biasanya orang tuh ya kerjanya di satu pekerjaan, jadi setelah itu Iya. udah gitu kan. Tapi kan kalau Kak Putri kan kasusnya nih ada dua bidang nih yang dikerjakan gitu kan. Iya. Itu gimana tuh? Iya, mungkin juga orang melihatnya kalau nggak tahu backgroundnya dan nggak tahu seperti apa prakteknya, terus mereka selalu melihat, wow, keren banget ya. Artinya kayak, wah bisa ya kayak gitu. On top of the PhD masih kerja gitu. But it's actually doable. Oh, oke, Apalagi dengan pastinya mentality kita sebagai orang Indonesia ya, Oke. yang udah biasa dengan skema kayak gitu ya, kerja keras gitu ya, kerja banyak. Yeah. Itu dulu. Apa itu work life balance? Work life balance Kalau gitu. misal di Punya side hustle Iya. gitu. Nah, mungkin harus kasih ini dulu ya, latar belakang gitu. Konteksnya nih, kondisiku adalah aku single gitu, belum berkeluarga, jadi di sini sendiri gitu, nggak ada apa namanya tanggung jawab lebih gitu. Nah, ada in life ya, roughly kalau lagi hari kerja gitu, pagi ya biasa pagi sampai sore aku di kampus. Pagi kalau lagi WFO gitu ya. Terus kemudian kerjanya itu kan kalau aku biasanya sore nih. After office hour. Iya. Jadi saat ini aku ada 2 pekerjaan. Yang pertama itu gila berarti 3 tuh. 3 sama PhD ya. Saat ini aku ada 3 pekerjaan, yang paid 2 gitu. Yang satu jam kerjanya adalah during the day. Jadi di hari-hari aku memang kosong, karena kan juga PhD di sini kan fleksibel ya. Iya. Enaknya itu. Jadi aku masih bisa memasukkan jadwal pribadiku. I see. Gitu. Yeah. Tinggal di adjust aja. Kalau misalnya ada hari meeting, ya udah nggak kerja di luar, kerja di kampus. Gitu. Jadi ini buat konteks. Jadi kalau misal PhD itu penelitian biasanya kalau supervisor tuh taunya tiap minggu asal ada progres aja. Betul, gitu kan? Betul sekali. Jadi result based juga ya, gitu, result based ya, sama ya maintain komunikasi aja. Jadi kalau dalam seminggu kita bisa atur banget berapa hari dan kapan aja kita mau ada di kantor gitu. Kalau aku kasih gambaran, misalnya aku ambil Senin, Selasa, Kamis, atau Senin, Selasa, Jumat, tergantung meeting. Minimal 3 hari aku di kantor untuk alasan produktivitas gitu. Dan ini ya social life. Benar. Tapi di luar itu ada hari-hari di mana aku bekerja di pagi sampai siang. Itu yang tadi pekerjaan yang pertama. Pekerjaan yang pertama pagi sampai siang. Terus nanti sorenya ya bebas gitu ya. Bisa lanjut kerja lagi. Tinggal dibalik aja. Jadi kerjaan di luar dulu pagi sampai siang, kemudian dibalik nanti sorenya kalau masih ada pekerjaan PhD tinggal dikerjain gitu. Jadi nggak terpatok jam kerja gitu. Itu enaknya jadi peneliti teman-teman. Nah iya, itu kayak poin plus kerja kita bisa ngatur aja gitu. Yang kedua, pekerjaan kedua itu pekerjaan sore hari gitu, di Horeca ya, di restoran. Jadi ya ngikutin ritmenya orang kebanyakan, pagi sampai sore kerja di kantor, kemudian baru sore sampai malam gitu. Tapi ada juga di hari-hari aku nggak kerja, di weekend gitu. Berarti weekend masih open ya? Weekend masih juga. Justru harinya kerja itu biasanya weekend. Kerja yang ini ya. Iya, biasanya kan kalau sebentar, weekend itu malah kerja atau? Weekend biasanya malah kerja. Paling tidak salah satu dari 2 hari itu kerja. I see. Ya, tapi kan tadi di hari-hari weekdays-nya pun nggak yang se-strict itu juga PhD-nya kan? Nggak ada jadwal atau nggak ada kewajiban harus ada di kantor kapan gitu, nggak ada. Itulah, jadi hari-hari sebenarnya manageable, ditambah dengan banyak faktor pendukung ya kita di sini gitu, di kota yang nggak besar, kemudian mobilitas juga gampang sehari-hari. Waktu bisa digunakan dengan sangat efektif dan efisien. Dengan dimana kita masih bisa stretch juga sebetulnya waktu kita. Aku tuh masih bisa dalam sehari, pagi bangun, terus kemudian ke kantor, terus nanti sore nge-gym atau bersosialisasi, main-main, terus nanti misalnya jam 6 sore aku kerja, atau kalau nggak ada kerja abis nge-gym aku ngapain, dan gitu-gitu aja lah. Jadi masih banyak yang aku tuh bisa lakukan dalam satu hari. Bener. Gitu. Karena nggak ada kejadian kayak macet-macetan 2 jam sehari gitu ya. Nggak ada faktor eksternal yang menghambat produktivitas. Itu semua tuh bener-bener
terkontrol, tergantung kita. Benar. Betul. Jadinya ya keuntungannya itu sebenarnya masih bisa masuk juga secara work life balance, Betul. secara pendapatan juga masih masuk untuk mensupport ya. Betul. Berarti sebenarnya ada jalannya teman-teman. Cuma kalau dari situ aku ngelihatnya tuh berarti negatifnya adalah kalau kita nggak biasa disiplin, karena di sini semuanya sangat terkontrol, semuanya tergantung sama kita kan. Tergantung kita. Kita tuh udah terbantu dengan jadwal transportasi yang relatifly tepat Ya. bisa dikontrol Iya, lah iya, itu semua gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu udah mendukung. Ya tinggal kitanya kayak bagi waktu aja dalam sehari. Oke. Dan key takeaway-nya adalah itu bisa. Ya, itu bisa. Itu bisa. Dari perjalanan sejauh ini 3 tahun di sini, secara nggak harus secara akademik sih Kak, pokoknya secara karir lah, membangun karir di sini, itu apa yang paling menantang? Oke, yang paling menantang adalah justru faktor internal. Oke. Dimana, bisa dibilang kita tuh berangkat dari culture yang mungkin di beberapa konteks kurang egaliter, artinya kita tuh terbiasa hierarki ya, sehingga kita tuh mungkin ketika di sini jadi merasa inferior. Kalau aku ya, di case aku awalnya aku merasa inferior, dan itu sampai di feedback. Itu tadi berkaitan dengan kita meragukan kompetensi dan kapabilitas kita, padahal sebetulnya kita sama mereka. Di sini tantangannya untuk melawan itu, melawan memang kebiasaan kita yang terlalu sopan, terlalu kita tuh menganggapnya kita bawahan, sehingga kita nggak punya bargaining position di dalam organisasi. Padahal di sini itu semuanya setara, dimana sesimpel kita atur jadwal bimbingan dengan pembimbing. Itu mereka juga mempertimbangkan jadwal kita loh. Mereka akan nanya, kamu bisanya kapan? Instead of ini ya, kita jam segini. Mereka akan tanya juga, kalau aku nggak bisa ya nggak apa-apa, kita cari waktu yang sama-sama bisa. Kayak gitu. Kemudian mengemukakan pendapat di ruang publik, merasa bahwa pertanyaanku ini nggak sih terlalu simple nggak sih, kelihatan kalau aku nggak pinter nggak sih, gitu. Di sini ternyata itu semua. Tapi kenapa aku bilang itu menantang? Karena ternyata nggak semudah itu buat keluar dari zona dan rasa-rasa itu. Justru gitu. Berarti tantangannya adalah untuk membiasakan sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Sebetulnya iya. Ini positifnya mereka melihat kita dari kelebihan yang kita punya. Bahwa orang pasti punya kelebihan, tapi ya kekurangannya tetap di feedback sama mereka. Tapi tidak berfokus pada ini orang kelemahannya apa, tapi apa yang kita punya supaya kita bisa bekerja sama dengan baik. Jadi satu tim yang solid, yang outputnya itu kan jadi yang positif banget ya. Jadi kan kita kan tujuannya emang ada goal baik yang mau kita capai. Ya caranya adalah teamwork. Benar. Semua orang kelebihannya apa itu yang dikeluarin. Gitu. Oke. Bukan. Ini menarik karena meskipun mungkin terdengar simple, tapi ya sebagai orang Indonesia kayaknya kebiasaan gak enakan itu juga susah buat dihilangkan. Gitu kan. Betul, itu aku di feedback loh, betulan. Jadi artinya supervisorku bilang, aku ngerti culture kamu, pasti kamu tuh sopan banget, which is good. Tapi maksudnya jadi cenderung aku nggak mau ngerepotin orang, nggak mau nanya, nggak mau minta tolong, gitu kan. Karena padahal mereka semua open buat itu. Itu secara faktor internal. Faktor eksternal ya adaptasi dengan sistem. Adaptasi dengan sistem di Belanda ya. Apa yang beda-bedanya gitu. Sistem secara pekerjaan. Sistem secara pekerjaan, cara melamar kerja, terus sistem yang berhubungan dengan teknis di dunia kerja gitu. Terus ya bagaimana meningkatkan nilai jual kita. Gitu kan. Kita di sini bersaing dan posisi kita kan pastinya mungkin lebih lemah ya gitu secara kita orang asing gitu. Jadi gimana caranya nih kita ningkatin nilai jual kita sedemikian rupa gitu mereka supaya value-nya dilihat. Gitu. Ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan penutup, aku kayak pengen tarik mundur sedikit. Enggak sih, ini tarik mundur banyak sih. Cuma kayak penjelasannya singkat aja nggak apa-apa. Aku penasaran sih sama penelitian yang bullying ini tuh
gimana sih progresnya sejauh ini? Kalau misal kemarin Kak Nuri itu bilangnya ternyata polarisasi itu dia bisa muncul di momen-momen tertentu kalau nggak salah. Terus habis itu juga kayak apa namanya, gimana itu akhirnya dampaknya ke masyarakat. Terus nanti follow up-nya tuh tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Maksudnya kayak tahun pertama itu mencari tahu penyebabnya, tahun ketiga nanti gimana cara menanggulanginya, misal kayak gitu. Nah kalau misal Kak Putri ini sejauh ini penelitian tentang bullyingnya tuh apa sih Kak? Kayak boleh deh apa yang kayak ini ternyata menarik banget nih baru ketemu gitu. Oke. Iya gitu. Oke, jadi intinya kan disertasi itu kan sebuah storyline ya, Iya, gitu. iya, iya. Kalau aku bullyingnya itu berada di dalam konteks peer relationships. Peer relationships. Jadi itu adalah oke. topik besarnya. Iya, iya, iya. Gitu. Di situ ada pengukuran-pengukuran, beberapa pengukuran yang diantaranya juga mengukur bullying. Oke. Gitu. Jadi tahun pertama aku ambil data besar gitu ya, data set. Populasinya di? Populasinya di Indonesia, Oh, di oke. SMP. Oh, oke, menarik. Iya, SMP, anak SMP usia 12 sampai 15 tahun Haha. di Indonesia. Oke, sebentar Kak. Ini Gitu. berarti Aha. kita tetap bisa berkontribusi buat negara meskipun di luar negeri ya. Betul Gitu. sekali. Jadi labku di sini, Iya. karena memang nggak bisa dipungkiri yang memfasilitasi Bener. di sini. Heeh. Meskipun Gitu. nanti juga manfaatnya buat Indonesia. Betul, Iya, aku kan? bikin report, Heeh. aku juga merancangnya itulah dan lain-lainnya Ya, itu, heeh, gitu. heeh. Oke, populasinya SMP di SMP Indonesia. di Indonesia, ya. Iya. Terus Ya, tahun pertama ambil data besar, kemudian dikerjakan menjadi paper satu gitu ya tentang peer relationship, jadi Oke. peer status. Bagaimana sebetulnya dalam hubungan dinamika hubungan antar teman sebaya ya kalau diterjemahin itu ada yang namanya perbedaan status, yaitu oke. apa namanya, anak-anak yang disukai, well liked Oke. dan populer. Oke. Itu tidak selalu berbanding lurus. Oke. Ada banyak Heeh. behavioral factorsnya, faktor-faktor apa namanya yang membuat seseorang itu bisa disukai, tidak disukai, bisa populer atau tidak populer. Oke. Bisa jadi dia disukai tapi dia nggak populer, atau Oke. sebaliknya. Ya, Ini faktor ya. dari perilaku agresif, Oke. kemudian positifnya ada leadership, prosocial behavior dan sebagainya. Oke. Gitu. Ini berarti bikin Ya. grafik gitu ya. Yang Iya, ini populer, interaksi. tidak populer, ini Iya, ya. interaksi. Belum lagi ada faktor lagi tipe sekolah. Kayak misalnya ada non-religious school, ada public school, Oke, gitu. oke. Usia dan gender juga. Oke. Di laki-laki dan perempuan efeknya beda. Oke. Gitu, kurang lebih gitu sih. Jadi peer relationship dulu, kemudian di tahun kedua dan ini masuk tahun ketiga, aku udah ngambil data lagi kualitatif tentang popularitas. Jadi mau melihat nih apa namanya perspektif remaja itu dengan open-ended questions terhadap what is popularity, what do you think about popularity, what do you Oke. think. Jadi pertanyaannya tuh apa namanya, apa yang membuat anak laki-laki populer, Oke. apa yang membuat anak laki-laki tidak populer. Oke. Untuk perempuan juga gitu. Oke. Jadi ada pertanyaan. Heeh. Terus ada lagi self report pakai skala Likert, how important it is to be popular. Jadi kita mau mengcapture Oh, oke. gitu sebenarnya apa sih yang mereka pikirkan Heeh. tentang konsep popularitas itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi menariknya adalah yang aku temukan karena ini konteksnya di kota besar ya. Iya. Itu tuh mereka melihat popularitas itu tidak hanya ditimbulkan oleh hal-hal positif. Jadi Oke. kayak cool kids adalah anak-anak yang agresif misalnya. Iya. Gitu. Terus kemudian mereka Yeah. banyak fokus di usia 12 sampai 15 tahun itu, Mm-mm. mereka banyak fokus pada physical appearance. Hmm. Gitu. Jadi apa namanya? Yeah. Yang laki-laki populer karena ganteng, atletis. Yeah, Perempuan juga gitu. Heeh. Gitu sih I yang see, bisa I see. aku lihat. Dan gitu. itu popularitas ini ada efeknya tuh ada efeknya atau nggak Kak ke pembulian? Maksudnya kayak apakah anak ini nanti jadinya malah jadi korban atau malah jadi pelaku gitu? Ada nggak yang kayak dia populer malah jadi korban nih gitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, ya, Oh karena- iya, karena untuk apa namanya pencerahan juga ya, secara ilmu pengetahuan, bullying itu ada tiga indikator utama. Oke. Sebuah perilaku bisa dikategorikan bullying. Karena kan terus kita harus bedakan lagi dengan agresif biasa, dengan berantem, fighting, gitu kan. Oke. Bullying itu harus melibatkan power imbalance. Oke. Jadi pasti yang lebih kuat
menyerang yang lebih lemah. Oke. Yang kedua, ada target. Jadi memang ada orang yang ditargetkan. Gitu. Yang ketiga adalah dilakukan secara berulang kali. Ya berkali-kali pada orang yang sama gitu. Jadi beda nih kalau misalnya agresivitas yang spontan karena membalas gitu misalnya, atau berantem yang setara gitu, kekuatannya setara gitu. Jadi makanya sering tidak disadari. Dan kayaknya mungkin yang harus aku mention di sini karena berhubungan sama impact langsung adalah tantangan dalam mengimplementasikan penelitian yang topik ini sensitif loh. Aku pernah ditolak sekolah untuk ambil data karena alasannya ada informasi yang tidak bisa di-disclose gitu, karena itu yayasan ya gitu, sekolah swasta yayasan yang udah diprediksi menyangkut reputasi kayak gitu. Yang kedua adalah penerimaan masyarakat terhadap isu ini, bahwa mereka itu seharusnya mengakui adanya masalah. Kita kan harus mengakui dulu adanya masalah untuk bisa menyelesaikan. Benar. Ini aspek pertamanya aja seringkali tidak terpenuhi. Admit, mengakui masih bahwa ada ya yang banyak artinya tidak mau mengakui bahwa ya itu ada. Kalau misalnya lack of knowledge, nggak tahu kalau itu bullying, itu nggak apa-apa. Asalkan ketika isu itu disampaikan, ditanggapi dengan terbuka. Tapi seringkali intervensi bullying itu adalah mentok ya, gitu, tidak bisa masuk lebih jauh ke sekolah karena itu tidak diakui oleh orang tua terutama dan bahkan oleh oleh guru gitu di sekolah gitu sih. Wah, ini kayaknya bakal agak out of topic banget, tapi menarik soalnya. Aku nggak tahu nih, mungkin bakal dimasukin nanti, ntar bakal dibikin lebih pendek ya. Kayak aku penasarannya nanti jadinya tuh kan di intervensi kan produk akhirnya kan, jadi di awal udah dibilang. Nah, aku nggak tahu kalau misal intervensinya gimana tuh Kak? Contoh kecilnya itu poin yang benar sih. Jadi pertama harus mengedepankan inklusivitas. Pastikan kelompok-kelompok tertentu ada pastinya di sekolah ya, karena itu nggak bisa dihindari, ada minat dan sebagainya gitu. Cuman inklusivitas bisa dimulai dari kelompok yang interaksinya paling banyak, yaitu kelas. Jadi memang penelitianku ini kan menggunakan reference grupnya itu adalah kelas, karena kalau di Indonesia dengan bisa dibilang hampir tidak ada sistem moving class gitu ya. Jadi memang grup di mana anak-anak itu berinteraksi intens kelas. Jadi inklusivitas dalam kelas dengan monitor guru gitu. Jadi monitoring dari guru. Ya bisa juga ada program-program misalnya penempatan atau kayak sitting arrangement gitu. Diganti-ganti. Nah, nanti dilihat perkembangannya, misalnya minggu per minggu, bulan per bulan gitu. Jadi berarti hal sesimpel trigger interaksi kayak tempat duduk, pengelompokan waktu tugas itu juga bisa jadi hal yang bisa jadi sentuh, gitu. Dan monitor guru terhadap penghapusan geng-geng eksklusif misalnya, karena kan remaja itu kan masanya mencari validasi. Betul gitu. Jadi ya itu, terus kemudian lebih jauh lagi policy recommendation dong tentunya, supaya ada satu aturan yang berlaku untuk semua gitu. Lebih jauhnya lagi itu sih kebijakan. Oke, ini kita langsung ke pertanyaan penutup aja. Sebenarnya menarik banget. Aku kayak ada mungkin bisa ada sharing session. Kita mungkin bisa bikin sesi sendiri mungkin buat itu. Pertanyaan penutup ya Kak. Terakhir, kira-kira sebagai PhD nih di Nijmegen, kira-kira apa Kak yang PPI Nijmegen bisa bantu untuk yang Kak Putri sendiri ekspektasikan kita dari PPI Nijmegen bisa bantu nih gitu? Yang aku mau apresiasi dulu adalah PPI Nijmegen kan sekarang udah mulai menjalankan forum itu ya. Yang sesuai dengan bidang ilmunya, sharing gitu. Jadi orang-orang lain juga bisa aware dengan topik-topik yang sedang diteliti gitu. Dan apa sih yang bisa kita lakukan bareng-bareng gitu untuk kontribusi ke Indonesia. Yang kedua adalah mungkin kayak database database mengenai kebutuhan para mahasiswa yang seringkali menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan kuliah, seperti misalnya yang nyata itu internship.
Oke, ya. Jadi ya, ya. internship itu kan memang nggak mudah untuk mendapatkannya. Iya, iya. Beberapa kali ada case mahasiswa jadi harus extend 1 semester misalnya karena belum dapat tempat internship. Oke. Internship itu kan kampus itu tidak menjamin, Iya, iya, iya. hanya membantu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi sebenarnya kita harus cari sendiri. Iya, iya, iya. Gitu. Itu sih jadi kayak bank data, Iya, iya. tempat-tempat internship, kemudian kesempatan-kesempatan kerja Iya, apa aja, I see. termasuk juga kerja part time mungkin ya. Iya, iya, iya. Karena itu kan juga mungkin banyak yang minat sebetulnya. Iya, iya, iya. Sama ya itu yang berhubungan dengan bidang ilmu dan studinya ya itu tadi bank data, terus kemudian sering-sering aja ada mungkin ada sharing session kecil-kecil gitu tentang apa namanya hal-hal praktis, Iya, hal-hal iya. praktikal Oke. gitu. Oke deh Kak. Gitu. Oke, thank you Kak sharing-sharingnya. Sama-sama, senang bisa berbagi di podcast. Ya semoga juga nanti ini bisa jadi informasi tambahan untuk meyakinkan misal orang-orang Indonesia yang pengen belajar di sini gitu. Betul. Oke iya. deh, thank you Kak waktunya. Sama-sama. Oke, sampai di episode selanjutnya. Sampai di episode selanjutnya.